Selamat pagi, Jess. Apa kabar? Ini ada komen bagus nih, ya. Komen bagus dari, kalau saya nggak salah, komennya dari Pandora kalau nggak salah. Saya geser ke Racikan Macin atau dari Racikan Macin saya geser ke Pandora. Pak Jess, mohon penjelasannya. Saya sudah rutin minum Racikan Macin. Wah, luar biasa. Jess, kalau kamu minum Racikan Macin dengan rutin, maka badanmu benar-benar fit. Ini aku pakai batik baru nih. Baru dapat ini batiknya, Jess. Keren, Jess. Ini yang beli ini senyum mulu. Udah dibilang jangan beli, beli mulu, Jess. Lihatin aja tuh. Buksu saya beli mulu. Saya sudah saya sudah rutin minum Racikan Macin, ya. Dan pola makan sudah mengikuti anjuran Pak Jess. Badan semakin fit dan tidak pernah ada keluhan seperti dulu, ya. Karena metaboliknya jadi bagus, ya. Kalau kamu metabolismenya jadi bagus, maka badannya fit. Nah, kayak saya begini. Ya, tidak ada keluhan apapun. Padahal udah pasang ring jantung ini. Tapi badannya bisa fit. Karena apa? Ya karena nutrisi tubuh terpenuhi. Tubuh itu kan hanya membutuhkan dua hal, ya. Makronutrisi dan mikronutrisi. Itu aja yang paling simpel aja, nggak usah pakai ilmu tinggi-tinggi aja, semua macam-macam, nggak karuan semua. Udah itu aja. Ketika kamu bisa mensuplai kebutuhan tubuhmu yang berhubungan dengan mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin, kamu nanti cari juga di Google lah, ya. Mineral itu apa, vitamin itu apa, kamu searching di Google. Dan kemudian ada makronutrisi, yaitu tentang protein, lemak, dan karbohidrat, itu makronutrisi, maka tubuhmu benar-benar fit. Tapi permasalahannya kenapa menjadi masalah tubuh, masalah kesehatan? Karena kamu selama ini hanya mengejar yang namanya enak. Enak itu pasti udah melalui proses oksidasi. Ya, proses pemrosesan itu pasti. Kalau udah bicara masalah enak, itu berarti yang kamu makan adalah proses. Entah itu ultra proses atau oksidasi. Contohnya kayak apa, Pak Jess? Contoh, jus itu oksidasi. Kenapa kamu tidak makan buahnya saja? Kenapa mesti di jus? Karena ketika di jus, maka sudah terjadi oksidasi, ditambah lagi tambahan-tambahan yang tidak bagus buat tubuh. Susu kah? Gula kah? Ya, itu udah pasti tidak bagus itu. Nah, contoh lagi yang oksidasi, ya nugget, ya, ultra proses itu yang membentuk itu. Sehingga kamu mengasupkan asupan-asupan yang justru bukan membuat kamu menjadi fit, sehat, tapi justru malah pelan-pelan mendegradasi kesehatan kamu, gitu. Nah, kalau ibu siapa ini, itu sudah benar-benar mengalami luar biasa nih, Ibu Adara nih, ya. Karena udah mengkonsumsi Racikan Macin, udah berkali-kali minum Racikan Macin, dan badan sudah fit. Nah, beliau ceritakan di bawah, kamu nanti bisa klik komennya beliau, Jess. Beliau katakan, kalau saya ini rajin donor darah, dia bilang. Saya juga rajin donor darah, ya. Saya donor darah juga. Nah, setiap kali donor darah pasti ada cemilan cepuluh ceplas yang dikasih, ya. Entah itu Indomie, entah itu susu, entah itu apa, minuman berenergi, ada cemilan, ada cepuluh, ada jajanan gitu. Ya, itu pasti dikasih karena itu adalah tanda ucapan terima kasih dari teman-teman PMI untuk Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mau mendonorkan darahnya. Dengan mendonorkan darah berarti kita membantu untuk penyelamatan banyak jiwa di sekeliling kita. It's okay. Saya juga donor, Jess. Ya, saya juga donor. Kenapa kalau kamu habis donor, kamu ndak langsung makan telur aja? Telur biasanya sih dikasih, ya. Saya nggak tahu apakah kamu donor dikasih telur apa enggak. Saya beberapa kali donor darah ada telur yang dikasih ke saya. Ya, saya makan telurnya aja. Yang lain saya nggak makan. Ya. Kalau cemilan cepulnya dimakan boleh nggak, Pak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kan donor darah kamu nggak mungkin jam 11 malam. Donor darah pasti kamu di antara jam 11, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nggak masalah, kamu makan aja kalau memang kamu suka memakannya. Tapi kalau kamu punya komitmen dan kamu nggak mau makan, ya sudah jangan dimakan. Kamu pergi ke restoran, kemana kah gitu. Yang menjual makanan yang memang kamu butuhkan, itu itu lebih bagus gitu. Tapi kalau seandainya kamu bawa pulang, kan itu jajanan pasti pemberiannya kan harus dibawa, itu harus diambil. Ya nggak apa-apa, kamu ambil, kamu kasih ke orang lain yang membutuhkan mungkin. Ya, jadi tidak ada masalah, Jess.
kamu donor darah dan kemudian dikasih cemilan, dikasih jajanan, dikasih makanan, kamu makan di situ tidak ada masalah. No problem. Karena itu pasti terjadi di siang hari. Nggak mungkin jam 8 kamu donor darah. Nggak mungkin, pasti jam 9. Ya, artinya apa? Artinya kamu udah punya aktivitas tubuh. Sehingga kamu tidak ada masalah untuk mengasupkan makananmu ketika darahmu terambil atau terkurangi dari tubuhmu. No problem itu. Ya, tidak ada masalah. Saya tidak sedang mengkritisi PMI. Karena memang PMI itu adalah salah satu organisasi yang ada di setiap negara yang kemudian itu membantu untuk kelangsungan hidup kalayak rame melalui apa? Melalui donor darah, penyediaan darah. Ya, dan PMI hidup dari mana? Yaitu darahnya bisa dipakai oleh orang-orang dan orang-orang membeli dari PMI darah-darah itu. Ya kalau enggak, enggak bisa. PMI beli darahmu, kamu menjual belikan darah bahaya, Jess. Enggak boleh ya. Dan dari hasil penjualan darah itu ke rumah sakit, ke orang-orang yang membutuhkan, nah PMI bisa menghidupi volunteer-volunteernya atau menghidupi organisasinya untuk terputar di sana. Ya itu wajar, enggak ada masalah di sana. Nah, kalau kamu enggak mau makan cemilan itu, ya sudah enggak usah dimakan. Enggak ada masalah. Gitu. Ya, gitu ya, Jess. Ini Bu Adara menanyakan masalah jajanan yang dari PMI itu. Nggak masalah. Kalau PMI-nya kaya, PMI-nya punya duit banyak, saya malah justru menganjurkan PMI menyediakan makanan kayak steak. Ya, steak, soto tangkar, soto kaki kambing, soto soto kikil. Nah, itu kalau saya menyarankan seperti itu. Tapi kan dana PMI sangat dibutuhkan. Sehingga kita ikut menyumbang PMI, tapi juga tidak memanfaatkan PMI. Sehingga apa yang disediakan sama PMI, saya pikir kalau kita menikmatinya, kita makan, it's okay, no problem, tidak ada masalah. Dan sama-sama bisa satu bulan kita mengikuti tradisi pola makan yang sehat, satu kali kita mengkonsumsi makanan yang diberikan di saat kita donor darah, tidak ada masalah itu. Ya. Hari ini tadi saya makan, wah ini baru nih. Saya mendapatkan keinginan yang baru tadi. Tadi makan sate 10. Saya pesan sate Sudi Mampir. Sudi Mampir satenya enak, Jess. Sudi Mampir, saya pesan, bos, pesan sate 10 pakai lemak. Pakai lemak. Jadi sate yang betul itu adalah tusukan pertama daging, tusukan kedua daging, yang tengah itu lemak. Baru tusukan keempat itu daging, tusukan kelimanya daging. Itu yang betul sate itu seperti itu. Sehingga ketika dibakar, lemak dari sate itu, wah, akan memberikan aroma yang luar biasa dan nikmat banget. Ya, dan sate, saya baru ngelihat hari ini, sate kalau dibakarnya pakai kipas angin, rasanya enggak enak. Tapi kalau dibakarnya pakai tangan yang bergoyang, dengan irama yang seperti ini, wah sate itu enak, dagingnya empuknya juga jos. Ya, dan kemudian tadi 10 sate habis. Saya makan berapa tadi, Neng? Oh, kok makan berapa sih? 7 ya? 7. Dia makan 3. Terus kemudian mau pulang, ngeliatin si ibu tadi lagi motongin lemak. Kita pesan sate lagi, tambah 5 lagi, lemak. Jadi tadi minta ditusukin, minta dibuatin sate khusus lemak 5 biji. Ya, 5 tusuk. Wah, dibakar lagi sama si Pak Sudi tadi. Dibakar, wah enak jos banget, Jess. Makan lemak kambing tadi, 5 tusuk. Bu Su makan 2, saya makan 3. Nah, buat kamu-kamu nih, pesen saya nih. Kalau kamu mengalami bebelen, ya, susah buang air, sebetulnya kalau kamu makananmu protein kayak saya sih, enggak masalah. Seminggu 2-3 kali buang air itu wajar. Tapi kalau kamu tiap hari makan karbo, tiap hari kamu makan lemak, tiap hari kamu makan serat, bebelen, nggak bisa buang air, keras. Nah, kamu perlu makan lemak. Karena lemak itu akan membantu pencernaan kamu menjadi lebih baik. Aduh, saya nggak doyan lemak. Aduh, saya takut makan lemak, takut ngendut. Itu kebodohan anfaedah. Justru makan lemak itulah yang membantu kamu sehat. Karena kalau makananmu salah, ya, apa itu makanan salah ya? Makananmu karbo-karbuan banyak itu, maka itu menjadi lemak tubuhmu dan berbahaya.
makanya harus dibuang gitu, Jess. Kalau makan lemak kambing, lemak hewani,